Malam telah larut saat aku berjalan pulang ke rumah dengan mengendarai Vespa biruku. Rintik-rintik gerimis kecil kala itu masih membasahi sisa dari hujan deras yang telah mengguyur beberapa saat yang lalu. Dan karena hujan tadi, terpaksalah aku pulang pada jam yang nyaris tengah malam seperti ini. Sore tadi, aku mendapatkan SMS dari Burhan, salah satu temanku, untuk berkumpul di rumahnya malam ini. Katanya ada rapat penting menjelang pemilihan lurah yang akan digelar bulan depan. Rapatnya ini berlangsung lama dan terlalu banyak ngalor ngidul. Padahal aku tak bisa kalau sampai pulangnya nanti kelewat malam. Sari, ya istriku, tengah hamil tua. Usia kehamilannya kini sudah hampir di penghujung bulan yang ke-8. Terlalu riskan jika ia harus aku tinggalkan berlama-lama. Namun sayangnya, ketika aku hendak izin untuk undur diri, tiba-tiba hujan tumpah dari langit dengan begitu derasnya. Dengan hati terpaksa, aku pun kembali duduk di tempat sambil mengikuti jalannya rapat yang membosankan tersebut sampai hujannya menyisakan gerimis. Buru-burulah aku segera cabut meninggalkan rumah temanku. Kubelokkan stang motor memasuki suatu gang. Ya, gang ini merupakan jalur pintas yang menghubungkan jalan besar untuk menuju ke arah komplek rumahku. Lebar jalannya tidak begitu luas, tapi masih bisa dilewati karena semennya lumayan mulus. Rumah-rumah warga yang sederhana berjejer di sepanjang gang dan di tiap beberapa titik terdapat penerangan jalan. Rumah-rumah tadi berdiri menghadap ke sebuah parit kecil yang mengalir mengikuti alur gang tersebut. Dan biasanya warga di situ menggunakan parit ini untuk keperluan sehari-hari mereka, seperti mandi ataupun mencuci. Airnya pun cukup bersih. Di pinggir paritnya dibangun beberapa steger untuk memudahkan warga bila hendak beraktivitas di sana. Suasana gang begitu sepi dan lenggang saat aku melintas. Malum saja, di jam segini siapa juga yang mau keluyuran di luar rumah, pikirku. Tapi mataku menangkap sesuatu di depan sana. Sambil berjalan pelan, kuperhatikan dengan seksama apa yang barusan aku lihat. Tapi bukan sesuatu. Lebih tepatnya seseorang, ya. Seseorang yang sepertinya sedang nongkrong pada steger di pinggiran parit. Makin dekat jarakku dengannya, semakin jelas pula bentuk orang ini. Posisinya tengah berjongkok, menghadap ke arah parit. Jadi, kala itu yang kelihatan hanyalah bagian belakangnya saja. Rambutnya pun terlihat memutih terurai berantakan. Tubuhnya juga kurus dan agak kecil. Sosok tersebut mengenakan kemben sepertinya hendak mandi. Memang, aku tak bisa melihat wajahnya. Tapi aku bisa memastikan jika sosok ini adalah seorang nenek yang berusia terlalu lanjut. Tapi, nenek-nenek gila mana yang nekat mandi pada tengah malam buta seperti ini? Dan di tengah hawa dingin seperti sekarang. Apakah itu hantu? Gumamku. Agak panik saat menyadari sosok yang kulihat barusan bukanlah manusia asli. Dan begitu aku melewatinya, tiba-tiba saja tercium olehku semerbak bau anyir yang begitu pekat. Baunya terlalu pahit di hidung. Aku meludah ke sebelah kiri untuk mengurangi rasa mual di perut. Dasar setan, aku memaki. Aroma tak enak masih tercium, padahal jarak antara aku dan si nenek tadi sudah agak jauh. Dan ketika aku menoleh ke tempat dia berjongkok tadi, sosoknya menghilang. Aku sedikit lega. Walaupun sempat timbul rasa panik tadinya, setidaknya aku masih bisa menguasai ketakutanku saat menyaksikan penampakan barusan. Sedikit ngebut, kembali kupacu motor menuju ke rumah yang sudah tak begitu jauh lagi jaraknya. Namun, perasaanku tiba-tiba saja merasa tidak nyaman. Sari, istriku, membukakan pintu rumah dengan tampang yang kusut. Abang ini gimana sih? Udah tahu istri lagi bunting. Bukannya pulang awal, malah malam-malam buta begini baru nongol. Ia mengomelku dengan mulut dimonyongkan. Maaf dek, maaf, kilahku sambil cengengesan. Hujannya deras banget. Abang kan nungguin sampai berhenti. Kalau nggak gitu, gimana abang bisa pulang? Sari malah menjawab dengan sengit.
Lalu, kenapa nggak pulang sebelum hujan aja? Di sini aku memilih untuk diam. Untuk saat ini ya Sari tidak boleh disanggah. Urusannya bisa panjang nanti. Lagi pula ia sedang mengandung. Aku tak tega berdebat dengannya. Dah, aku mau lanjut tidur dulu. Abang sana bersihin badan dulu, nanti baru boleh masuk kamar. Perintahnya sambil berlalu. Iya, kataku dengan menghela nafas. Di jalan tadi ketemu hantu, dan sampai di rumah malah diomeli istri. Apes, batinku mengeluh. Sari pun sudah tergolek di atas kasur empuk ketika aku menuju kamar mandi. Dan setelah bersih-bersih, segera aku masuk ke dalam kamar untuk menyusulnya. Aku juga ingin langsung memejamkan mata. Berkali-kali sudah aku menguap saking kantuknya. Di dalam kamar, Sari yang sedari tadi sedang berbaring, kini tengah duduk dengan punggung tegak di atas tempat tidur. Kala itu, ia menatapku dengan bibir senyum yang merekah. Aku merasa agak aneh dengan perubahan sikapnya ini. Tadi dia ngomel-ngomel. Kenapa sekarang malah cengar-cengir ganjen? Bang, sini deh bang. Sari memanggilku dengan penuh semangat. Iya, ada apaan sih? Tanyaku sambil mendekat. Cepat-cepat ia merangkulku saat aku sudah berada di sampingnya. Senyumnya makin melebar di sini, tapi senyuman itu terasa sangat lain. Terkesan agak nakal dan seperti menginginkan sesuatu. Aku pun jadi bingung. Bang, sadar nggak? Tanya Sari. Sadar apa? Balasku padanya. Jari-jarinya dimainkan ke bagian pundakku. Kita kan udah lama gak begituan bang, katanya dengan nada manja. Aku pun mengernyitkan dahi masih tidak mengerti. Maksudnya gimana ya? Gak paham tukasku. Ih abang, bentak Sari dengan muka yang merengut. Masa sih gak paham? Itu. Aku pun tertawa. Ya, aku mulai tahu maksud dari pembicaraannya. Oh yang itu ya, iya. Jawabku sambil membelai rambut Sari. Perutmu udah sebesar itu, bagaimana caranya coba? Apa nggak bahaya nantinya atau laku? Tapi kan udah lama banget nih bang. Yuk, celoteh Sari masih ngel. Aduh dek, abang nggak berani. Kalau perutmu kenapa-napa, aduh bisa repot nantinya, kilaku lagi. Bisa bang, bisa. Yuk, coba yuk. Ia pun makin memaksa. Ia mencubit halus dadaku, rangkulannya semakin ketat mendekap. Entah kenapa Sari malam ini tak pernah-pernahnya ia liar seperti sekarang. Mungkin salah makan atau memang gejolak hasratnya yang telah tertahan cukup lama sejak perutnya membesar. Sebenarnya di sini aku pun ragu untuk melampiaskan keinginan yang sama karena aku takut resiko hamil besarnya itu. Tapi di sini Sari tetap ngotot. Ia menciumi wajah dan mulai menggerayangi tubuhku. Aku pun menjadi tergelitik dengan godaannya. Hingga diriku pun ikut terbawa suasana yang mendadak romantis. Tubuh Sari lalu kubaringkan dan mulai kubalas ciumannya. Kedua tanganku menyingkapkan daster yang dikenakannya. Sari pun mendesah penuh kepasrahan. Kuhirup dalam-dalam aroma di lehernya. Tapi yang tercium adalah bau anjir. Kok bisa? Batinku, aku masih ingat betul aroma ini. Ya, aroma yang persis sama pada saat aku bertemu dengan sosok nenek-nenek di samping Pari tadi. Seketika itu Sari tertawa, namun tawanya janggal. Ya, nadanya mengekeh seperti suara orang tua. Lebih tepatnya suara nenek-nenek. Aku pun terkejut, otomatis kuhentikan aktivitasku di atas tubuhnya. Ku tatap Sari dengan lekat. Ekspresinya kala itu jadi menakutkan. Rambutnya berubah menjadi acak-acakan dan matanya mendelik melotot menatap tajam ke arahku. Dia terkekeh-kekeh sambil masih melempar bujuk rayunya. Kok berhenti bang? Ayo, tanggung bang. Astaga, batinku baru sadar kalau Sari ternyata kesurupan. Pantas saja perilakunya jadi tak wajar sedari aku pulang tadi. Melihat gelagatnya, kemungkinan besar ia telah dirasuki oleh nenek-nenek setan yang kutemui sedang nongkrong di parit pada gang tersebut. Dek, sadar dek, istighfar, seruku padanya. Tetap saja Sari masih berusaha mencumbuku, tapi gerakannya semakin kasar.
Bukan hanya hendak merangkul, tapi kali ini tangannya juga mencakar dan bahkan menjambak rambutku. Wajahku pun jadi sedikit terluka karena keberingasannya. "Ayo bang, kita lanjutin lagi, yuk," ucap Sari semakin ngawur. Aku pun benar-benar cemas. Dengan kondisi perut Sari, gerak badannya yang terlalu liar akan bisa berakibat fatal pada bayi yang tengah dikandungnya. Di tengah kekalutan, untungnya kala itu aku masih dapat berpikir jernih dan cepat. Setelah susah payah berusaha lepas dari cengkraman Sari, dengan gesit aku pun berlari keluar dari dalam rumah untuk mencari pertolongan terdekat. Ya, tujuanku kala itu adalah kediaman Pak Tholib, yang lokasinya hanya berjarak beberapa rumah dari tempat tinggalku. Pak Tholib ini adalah seorang ahli pijat terapi. Konon di masa mudanya dulu beliau pernah mempelajari semacam ilmu putih. Tetapi di usianya sekarang yang mulai uzur, beliau pun pensiun menekuni ilmu-ilmu tersebut. Akan tetapi, kadang-kadang jika ada yang meminta bantuan soal perkara yang gaib, beliau pun tak sungkan untuk datang membantu. Dengan agak keras, ku gedor pintu rumah Pak Tholib. Sebentar saja, ia pun telah muncul dari dalam rumah. Syukur ia belum tidur kala itu. Kuceritakan dengan ringkas maksud dan tujuanku untuk menemuinya. Sontak beliau pun langsung bersedia menolong. Sesampainya kami di rumah, Sari istriku kala itu masih tertawa terkekeh-kekeh sendirian di dalam kamar. Penampilannya benar-benar berantakan. Daster yang tadinya ia pakai sekarang telah terlepas dari tubuhnya. Untungnya ia masih memakai dalaman sehingga auratnya tidak terlalu terekspos. Di atas kasur terlihat dia asik meliuk-liukkan tubuhnya seperti seorang penari balet. Aduh, keluhku tak percaya melihat kelakuan istriku yang tengah kesurupan. Tapi agak lucu juga, kenapa harus joget segala? Sambil menahan malu, buru-buru aku pun menutupi tubuh Sari dengan selimut lebar. Sekejap kemudian, ia pun meronta-ronta minta dilepaskan saat ku peluk dirinya. Pak Tholib kala itu berdiri dengan tenang. Sorot matanya yang tajam mempelajari situasi yang tengah ia hadapi. "Bang Sobri, tadi ada ketemu dengan nenek-nenek ya?" tanya beliau kepadaku. "Ada Pak, bener banget. Tadi saat saya pulang," aku pun menjawab. Ia mengelus jenggotnya yang tipis. "Itu nenek ngikutin Bang Sobri pulang. Lalu dia ngerasukin si Sari. Dan kalau saya lihat, kayaknya nenek-nenek itu naksir sama kamu," tukas Pak Tholib. Lalu ia pun tertawa kecil. Aku tertawa juga di sini, tapi tawaku datar. Sudah kutebak juga. Jika setan tersebut memang membuntutiku hingga ke dalam rumah. Pasalnya, bau anyirnya yang khas itu terus mengikuti bahkan saat aku pertama kali menginjakkan kakiku di depan rumah. Tapi yang tidak dapat kuterima adalah ternyata aku telah ditaksir oleh setan yang berwujud nenek-nenek. Sungguh tak terkira oleh benakku sebelumnya. Aku pun menjadi shock mendengarkan kabar buruk ini. "Gak apa-apa, dia gak berbahaya kok. Cuma kasihan juga ini istrimu sampai terkena getahnya juga," ucap Pak Tholib seraya memegang ubun-ubun Sari. Lalu di sini beliau berbisik pelan. Kemudian ia menarik telapak tangannya dari kepala Sari. Sekejap tubuh Sari pun terjatuh lemas. Sari yang tadinya tertawa-tawa dan berontak penuh nafsu, sekarang terkulai lemah dalam pelukanku. Sungguh aneh bin ajaib, dan sepertinya ia mulai berangsur pulih. "Dek," panggilku, memastikan Sari kalau ia telah bebas dari kerasukannya. Ia pun kala itu menyahut dengan tangis ketakutan. "Bang, tadi ada nenek-nenek mukanya serem banget masuk ke dalam kamar kita, Bang. Dia itu ngedeketin aku. Habis itu aku nggak inget apa-apa lagi, Bang," ceritanya sambil menangis. Kutenangkan dia seraya mengusap-ngusap rambutnya. "Sudah, nggak apa-apa. Cuma iseng aja. Jangan khawatir. Dia sudah saya usir pergi," ucap Pak Tholib dengan santai. "Dan makanya Bang Sobri, jangan suka pulang malam-malam kalau istrinya sedang hamil. Takutnya ya kejadian tidak terduga seperti ini," lanjutnya dengan bijak. "Iya Pak, saya kapok Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kalau nggak ada Bapak, nggak tahu deh bagaimana nasib saya dan istri saya," kataku penuh rasa sesal.
Kalau semua sudah beres, saya izin pamit dulu ya. Udah ngantuk berat. Tukas Pak Tolip, lalu ia terlihat menguap lebar. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Maaf sudah merepotkan, kataku sambil tak lupa menciumi punggung tangannya yang terasa dingin kala itu. Ku antarkan beliau sampai ke teras rumah dan akhirnya kurangkul erat tubuh Sari istriku dengan perasaan penuh kasih sayang. Di keesokan harinya, tanpa menunggu berlama-lama, aku pun membawa Sari ke klinik dokter kandungan. Aku sangat cemas akan kesehatan Sari dan juga kehamilannya setelah kejadian aneh tadi malam. Dan setelah diperiksa, baik kondisi Sari maupun bayi yang berada di dalam perutnya ternyata baik-baik saja. Kuucapkan rasa syukur berkali-kali. Hanya saja Sari kala itu masih merasa lemah, namun menurut dokter ia hanya perlu beristirahat yang cukup. Kami berdua pun tiba di rumah saat Pak Tolip lewat dengan mengendarai motor tuanya. Ketika melihat kami, ia pun berhenti untuk singgah sejenak. "Dari mana aja kalian? Si Sari udah mau lahiran?" tanyanya dengan ramah. "Belum Pak, ini habis meriksa kondisinya setelah kejadian yang semalam," jawabku malu-malu. "Kejadian yang semalam? Emangnya semalam ada kejadian apa?" tanya Pak Tolip dengan nada bingung. Aku dan Sari pun lalu saling berpandangan. "Loh, masa Bapak sudah lupa? Kan Bapak sendiri yang suami saya panggil ke rumah semalam," terang Sari. Namun di sini Pak Tolip masih nampak kebingungan. Kemudian aku dan Sari pun menceritakan ulang peristiwa kesurupan semalam pada beliau. Bisa jadi ia sudah mudah lupa karena faktor usianya, walaupun sebenarnya di sini agak janggal ya kalau ia gampang lupa begitu cepat. Pak Tolip terlihat menggaruk-garuk kepalanya yang sudah dipenuhi dengan uban. Rona wajahnya masih menyiratkan kesan tidak mengerti. "Aneh juga ya. Saya nggak tahu ada kejadian yang seperti kalian ceritakan sekarang. Dan seingat saya, nggak ada tuh saya datang ke sini tadi malam," jelasnya lagi. Di sini Sari menjadi agak marah. Dikiranya Pak Tolip sedang bercanda. "Lah, kan Bapak yang udah nyembuhin saya. Malahan Bang Sobri yang pergi ngejemput di rumahnya Bapak," Sari lagi. "Masalahnya tadi malam itu saya nggak ada di rumah. Tadi malam itu saya nginep di tempat sepupu saya dan nggak bisa pulang gara-gara hujan deras semalam. Ini aja saya baru mau pulang ke rumah," pungkas Pak Tolip dengan nada tegas dan serius. Untuk yang kedua kalinya, aku dan Sari saling berpandangan. Kami di sini benar-benar kebingungan. Ia pun memeluk lenganku kuat-kuat lalu bergidik ketakutan. Kalau yang semalam bukan Pak Tolip, jadi siapa dong Bang yang datang ke rumah kita semalam?" bisik Sari dengan suara yang bergetar. Lidaku keluh. Aku pun terdiam membisu, tak tahu entah harus menjawab apa. Di sini aku berpikir, aku mulai tidak peduli dengan siapa yang datang semalam. Intinya, sosok yang menyerupai Pak Tolip semalam sudah datang dan mengobati istriku. Hingga kini istriku dan anak yang berada di dalam kandungannya baik-baik saja. Aku tidak perlu memikirkan siapa dia. Yang jelas, aku mengucapkan terima kasih kepada siapapun sosok itu. Selesai. Ya, itu dia tadi kisahnya, luar biasa. Jadi singkat, padat, ringkas, tapi dapat banget ya kesan horornya. Dan akhirnya ini misteri banget nih. Dan pada kesimpulannya jadi kita coba ambil ringkasan dulu ya. Jadi Sobri dengan Sari, pasangan suami istri yang sedang mengandung anak pertamanya ini, diganggu oleh makhluk halus. Dia coba panggil tetangganya malam-malam, tetangganya yang mengerti akan hal-hal mistis dan menyembuhkannya ya. Tapi ternyata tetangganya itu merasa tidak pernah datang malam-malam itu. Dan ya itu seperti yang tadi dikisahkan oleh Sobri, siapapun yang datang intinya kita berhusnuzon saja ya. Siapapun dia, mungkin itu memang utusan dari perantara dari Allah ya untuk kesembuhan Sari. Siapapun ya benar, Sobri harus mengucapkan terima kasih. Dan pesan penting di sini, salah satu hikmah baik yang bisa diambil dari kisah ini adalah ketika istri kita sedang hamil,
baik dari awal kehamilan sampai dengan akhir ya, diusahakan kita jangan sampai pulang larut malam kecuali memang pekerjaan ya. Kalau tadi kan dikisahkan, Sobri ini hanya ya rapat menurut ya bukan penting juga lah ya. Dan kalau orang-orang dulu nih biasanya di depan rumah itu ada keran air ya, atau ada, intinya sebelum masuk ke dalam rumah itu kita bersihkan dulu badan kita dari luar. Apalagi kondisi istri sedang hamil tua. Jadi untuk sekedar pengalaman ya, kalau bisa dari manapun yang kira-kira, apalagi tadi di perjalanan Sobri sudah melihat sesosok makhluk yang dia yakini bukan manusia, itu seharusnya si Sobri tidak langsung masuk ya, bersihkan dulu. Tapi memang untuk zaman sekarang, karena jarak rumah antara rumah sudah sempit, itu biasanya tidak pernah ada kamar mandi yang di luar ataupun ada keran air di luar ya, semuanya ada di dalam. Jadi mau nggak mau ya kita harus masuk dulu ke dalam baru kita bersihkan. Ya itu aja sih mungkin hikmah yang bisa kita ambil. Dan silakan mungkin yang punya komentar lain bisa tulis di kolom komentar. Yang suka dengan videonya bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Dan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan tadi ada sedikit kisah yang ini ya, yang agak-agak seronok ya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin.